lembaga nirlaba lainnya di Provinsi Jawa Timur sekaligus turut mensukseskan pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional pada May Day tanggal 1 Mei 2025 nih. JTV ini merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi dalam mendorong peningkatan harmoni hubungan industrial. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menggelar lomba konten pendek tentang pelaksanaan hubungan kerja di lingkungan perusahaan, industri, dan dunia usaha dengan melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan masyarakat pada umumnya. Dan senang sekali saya tidak sendiri karena akan berbincang dengan para narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di kantor JTV. Yang pertama, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur, Bapak Sugeng Lestari. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bapak. Salam, selamat siang Mbak. Sebelumnya saya ingin minal aidin wal faidin terlebih dahulu karena masih suasana lebaran begitu ya. Baik, minal aidin wal faidin juga. Terima kasih, dan juga di sebelah kanan saya langsung ada Bapak Ahmad Fauzi selaku Ketua Gasper Jatim. Halo Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Vina, Mbak Fani. Iya. Minal aidin wal faidin juga. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir di sini, dan juga tentu saja tidak lupa hadir bersama dengan kita dari JTV selaku manajer visual dan multimedia Mas Widi Purwonugroho. Halo Mas, apa kabar hari ini? Baik, selamat siang. Minal aidin wal faidin. Minal aidin wal faidin juga. Kita satu kantor tapi jarang berjumpa ya. Akhirnya dalam satu momen ini perjumpaan kita. Nah, pemirsa, dalam momen kali ini tentunya sangat penting untuk kita ingat menjelang tanggal 1 Mei 2025 ini diperingati sebagai May Day. Namun apa sih pentingnya hubungan harmonis yang harus dijaga begitu ya? Saya langsung akan berbincang dengan Pak Sugeng di sini dari Disnaker Trans Jatim. Pak Sugeng, ini kan kalau misalnya kita berbicara mengenai dinamika ekonomi global, ini mengharuskan setiap industri atau unit usaha untuk mampu menghasilkan produk dan jasa ini kompetitif. Apalagi sekarang ini makin banyak begitu ya. Dan ini harusnya diterima oleh masyarakat dengan produk dan jasa ini. Salah satu ini harus dijaga hubungan industrial yang baik. Sebenarnya keterkaitan antara pelaksanaan hubungan industrial pekerja, pengusaha dengan kekuatan perusahaan untuk melakukan persaingan global ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Fani. Mbak Fiani. Iya. Baik. Kalau keterkaitan antara hubungan industrial dengan kelangsungan keeksistensian perusahaan itu sangat terkait. Karena dengan hubungan industrial yang harmonis itu kelangsungan bekerja itu akan terjaga. Dengan adanya kelangsungan bekerja terjaga, kelangsungan berusaha juga akan terjaga. Dengan adanya hubungan industrial yang harmonis, maka produktivitas itu akan tinggi. Ah iya betul. Pasti produktivitas akan tinggi. Kalau produktivitas tinggi, pasti dong perusahaan pasti lebih untung daripada itu. Maka itulah pentingnya hubungan industrial yang harmonis. Kita pasti tahu dengan contoh yang dekat-dekat ini di Sritek, PHK, betul, yang di Cirebon, gitu. Kita tidak ingin hal itu terjadi di Jawa Timur. Maka inilah kolaborasi antara pemerintah, serikat pekerja dengan pengusaha itu harus terjadi di Jawa Timur. Sehingga hal-hal itu tidak akan terjadi. Kelangsungan berusaha terjaga, kelangsungan pekerja terjaga, produktivitas tinggi terjaga. Namun saat ini yang terjadi di Jawa Timur sendiri, ini bagaimana pelaksanaan hubungan industrial di Jawa Timur, Pak, untuk saat ini? Alhamdulillah berkat pimpinan dari ketuanya, beliaunya, Pak Haji Ahmad Fauzi, kami sangat terima kasih sekali dengan Serikat Pekerja di Jawa Timur. Kami dari pemerintah sangat terbantu dengan kehadiran Serikat Pekerja di Jawa Timur di bawah kepemimpinannya Pak Haji Ahmad Fauzi. Kolaborasi antara pengusaha Apindo dengan serikat pekerja terjadi. Tidak saklek dengan apa tuntutannya itu. Tidak saklek dengan harus normatif. Tapi teman-teman serikat pekerja alhamdulillah bisa mengerti dengan kondisi teman-teman perusahaan. Baik, sebelum kita bertanya ke hal yang berikutnya yang dinantikan oleh para pemirsa juga nih, fasilitasi yang dilakukan pemerintah sendiri untuk mendorong harmoni ini seperti apa, Pak? Salah satunya kita apabila sebelum terjadi permasalahannya, kita ada langkah-langkah preventif yang kita laksanakan. Salah satunya bentuknya kita sosialisasi ke teman-teman perusahaan maupun teman-teman pekerja. Langkah-langkah preventifnya itu. Untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan berusaha dan kelangsungan pekerja.
bagaimana caranya, bagaimana sebisa mungkin perusahaan di Jawa Timur harus lebih eksis, harus lebih kompetisinya walaupun secara Indonesia regional kita harus tinggi. Baik. Maka itu perlu kolaborasi dengan teman-teman serikat pekerja. Teman-teman pekerja. Bagaimana? Ya teman-teman harus meningkatkan kompetensi dong. Kompetensi itu skill, knowledge sama attitude-nya harus baik. Apabila kompetensinya tinggi, saya yakin kok produktivitas tidak akan tinggi. Itulah langkah preventif itu yang dilaksanakan oleh kami sebagai pemerintah. Baik. Apabila terjadi permasalahan, kita menginginkan teman-teman, baik teman serikat pekerja, teman pekerja, baik pihak pengusaha duduk bareng. Saya yakin permasalahan ini kan karena miskomunikasi saja. Saya yakin kalau goalnya cuma satu, tidak ada dusta di antara kita. Nah, itu dia. Kalau antara pekerja sama pengusaha tidak ada dusta di antara kita, wah, akan berjalan terus dengan harmonis, lebih harmonis lagi ya. Baik, nah kita nanti akan berbincang mengenai sejarah dulu dari peringatan May Day setelah jeda pariwara berikut ini. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya.
PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Siang kali ini. Kalau tadi saya berbincang dengan Bapak Sugeng Lestari dari Disnaker Trans Jatim mengenai keharmonisan hubungan industrial begitu ya antara pengusaha, lembaga badan usaha dan juga tentunya masyarakat dan para buruh. Sekarang saya akan berbincang dengan Ketua Gasper Jatim Pak Fauzi. Nah Pak Fauzi, ini kan tanggal 1 ini diperingati sebagai May Day atau Hari Buruh Internasional. Sejarah singkat mengenai asal muasal dan mengapa nih teman-teman buruh ini di Indonesia merayakan May Day ini seperti apa Pak? Jadi May Day itu bukan hanya pekerja buruh di Indonesia, tetapi secara nasional, secara internasional, bahkan oleh karena itu Presiden dulu, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menerbitkan Perpres bahwa 1 Mei harus dijadikan hari nasional dan disestempel atau dicat menjadi warna merah, artinya menjadi libur nasional ketika 14 tahun yang lalu kurang lebih ditetapkannya di pabrik Mas Pion dulu bersama yang disiarkan secara langsung di seluruh Indonesia. Untuk itu sejarah itu dimulai dari pekerja atau buruh yang ada di Inggris melakukan perjuangan-perjuangan bahwa jam kerja dulu 140 jam hingga sampai 80 jam, hampir turun menjadi 70 jam dan seterusnya akibat perjuangan-perjuangan itu. Namun nampaknya Mbak Fani bahwa May Day tahun ini agak berbeda, nih, Pak. Jauh sekali, di mana sebelum ini kita baru-baru ini menjadi lesu ekonomi kita, khususnya 2 minggu terakhir ketika kebijakan Presiden Trump menaikkan ongkos imbal balik Indonesia termasuk 200 sekian negara yang oleh Presiden Trump dicap menjadi negara yang harus disestempel, bukan hanya Cina, katakan begitu, harus disanksi, katakan begitu, bahwa balekno duitku, katanya Trump, bahwa Indonesia adalah perusahaan yang surplus ekonominya, di mana kita bisa ekspor dengan nilai kurang lebih 25 miliar US dollar, di mana import yang dari di Amerika hanya 10 miliar US dollar, berarti kita surplus 17 miliar dolar. Maka kalkulasinya Amerika adalah bahwa perusahaan-perusahaan yang paling banyak ekspor, contohnya Cina, hampir baru-baru ini juga di launching bukan hanya 54%, tetapi akan mengarah 104%, karena hampir total keok Amerika itu perdagangannya dengan Cina selalu minus. Indonesia menurut bayang-bayangan ekonom dunia internasional
tidak menjadi bagian itu, tetapi kena juga karena Indonesia adalah negara yang termasuk surplus. Untuk itu May Day tahun ini adalah, saya rasa ini adalah ekonomi yang terjelek, khususnya 3 dasawarsa sekarang ini. Bayangkan suku bunga turun, ya, bayangkan harga palas Indonesia mudah-mudahan teriring doa, mudah-mudahan segera bangkit, tembus ke angka hampir kita seperti pertama krisis retail 1998, hampir menyentuh angka 20.000. Kita juga bayangkan apa yang terjadi. Seandainya itu tidak terjadi saja, bahwa Indonesia kena pukul pajak yang 32%. Tanpa itu industri di dunia, apalagi Indonesia, lagi keok, lagi megap-megap industrinya, tidak mampu bersaing di internasional. Kita kalah produktivitas kita dengan Vietnam, dengan Thailand, apalagi dengan Cina. Ongkos produksi kita kurang efisien dan lain-lain. Bahkan menurut dunia internasional, kenapa kita tidak bisa mendatangkan investor? Karena produktivitas, karena kualitas SDM kita. Meskipun kita tetap berjuang tidak bisa. Kita tetap berjuang adalah SDM kita yang terbaik, tetapi investor masih melihat itu. Untuk itu May Day tahun ini berbeda, ekonomi lagi kita lesu, kita lagi khususnya kita akan sampaikan bahwa jurnal-jurnal investasi itu, mohon maaf, bahwa perolehan devisa negara yang kurang lebih 17 US dollar itu hampir rata-rata ada di Jawa Timur. Ekspornya yang terbesar. Maka bayangkan pimpinan kita Gubernur Jawa Timur dalam rangka mencarikan solusi agar tetap semangat para industriawan, para pengusaha, agar tetap termotivasi atas kebijakan ini. Jangan lesu, tingkatkan produktivitas, tekan efisiensi. Tentu itu yang harus kita lakukan satu-satunya, karena negara, karena perusahaan yang melakukan efisiensi itulah yang akan bersaing di mata internasional. Dan kita juga kita membayangkan bagaimana naiknya 32% pajak ini. Jangan-jangan banyak pengusaha yang 32% itu batiku, itu labaku, ini kau gepuk, ini kau pukul dengan 32%, aku uman opo, mau digenjot, mohon maaf, ekspor, ia akan menyedot bahan baku, akan rugi, tidak digenjot, harganya tidak masuk akal, sementara dolar terus naik, rupiah tertekan. Dan saya sampaikan tadi, mudah-mudahan segera bangkit, pemerintah segera intervensi terhadap melemahnya rupiah terhadap dolar ini, dan mudah-mudahan harga saham juga segera bangkit. Meskipun banyak orang pakar ekonomi bilang harga saham tidak berdampak, tapi harga saham di bursa efek itu adalah cerminan bagaimana ekonomi nasional itu menjadi ekonomi yang bangkit atau ekonomi yang lagi suram. Begitu kira-kira. Baik, wow, terima kasih. Baik, tadi ada satu pertanyaan yang telah terjawab begitu ya, bagaimana tentang tujuan yang ingin dicapai. Ternyata langkah-langkah yang dilakukan dan juga preventifnya juga sudah dilakukan juga oleh Gubernur Jawa Timur juga dalam rangka untuk meningkatkan kembali perekonomian khususnya ada di Jawa Timur begitu ya. Nah, setelah ini kami akan berbincang dengan Mas Widi begitu dari JTV mengenai konten yang dilombakan. Nah, ini bisa diikuti oleh pemirsa, namun setelah jeda pariwara berikut ini informasinya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim,
PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. Jumpa kembali dalam Bincang Siang pemirsa, dan saya kembali dengan Pak Sugeng Lestari selaku Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Interindustrial di Snaker Trans Jatim. Pak Sugeng, ini kan dalam hubungan industrial ini ada forum bipartit dan juga tripartit begitu ya. Bisa dijelaskan perannya dalam forum atau lembaga kerjasama tersebut untuk menciptakan hubungan industrial di Jawa Timur? Baik.
forum bipartit yang 2. Jadi di situ ada pengusaha sama pekerja. Ya. Kalau tripartit satunya itu tri 3 itu ada unsur dari pemerintah di situ. Nah. Kalau forum bipartit itu internal dalam satu perusahaan. Baik. Bagaimana komunikasi antara pengusaha dan pekerja yang bersangkutan itu terjalin dengan harmonis. Sehingga tadi yang disampaikan Abah Fauzi, kondisi di sekarang di dunia ini ya karena Trump effect ya, maka forum bipartit itu harus dikuatkan. Komunikasi antara pekerja sama pengusaha itu harus dikuatkan di internal dulu. Goalnya apa? Agar terjadi kelangsungan bekerja, tidak terjadi PHK, dan agar terjadi kelangsungan berusaha. Perusahaan tidak tutup. Goalnya itu. Sehingga masing-masing pihak bahagia. Ya, betul. Forum tripartit itu ada unsur dari pemerintah di sini. Levelnya di kabupaten kota maupun di provinsi. Ada namanya lembaga kerjasama tripartit di provinsi. Di situ ada dewan pengupahan. Di situ. Efeknya lebih besar. Di situ ada serikat pekerja, ada dari Apindo, serikat pekerja kebetulan yang diketuai sama Haji Ahmad Fauzi, dan ada dari kami pemerintah. Kami ini pemerintah hanya sebatas fasilitator saja. Nah, bagaimana komunikasi antara serikat pekerja dengan Apindo di Jawa Timur sehingga nanti mencerminkan bagaimana nanti pemerintah untuk memfasilitasi kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan untuk pemerintah untuk memfasilitasi agar hubungan industrial di Provinsi Jawa Timur harmonis. Ya, goalnya tetap sama, bagaimana kelangsungan berusaha. Kelangsungan berusaha lebih umum lagi, tapi bagaimana perusahaan itu bisa kompetitif. Perusahaan Jawa Timur jauh lebih unggul. Nah, ini perannya juga dari Apindo, baik dari serikat pekerja. Kami pemerintah hanya sebatas fasilitator. Oke, baik. Pemirsa, kami membuka line interaktif begitu ya untuk pemirsa yang ingin sekali bertanya dan juga ikut bersama berdiskusi dengan kami. Silakan Anda bisa chat atau telepon by WhatsApp di 0813 5816 1388. Sekali lagi nomor ini akan muncul di layar pemirsa semua, jadi Anda langsung bisa chat untuk pertanyaan atau diskusi di 0813 5816 1388 sekarang ini, dan kita membuka untuk live interaktif ini dalam 3 segmen, jadi gunakan dan manfaatkan serta maksimalkan kesempatan ini untuk bisa berbincang dengan 3 narasumber. Dan saya langsung aja berbicara dengan manajer visual dan multimedia dari JTV, Mas Widi. Mas Widi, ini kan kalau JTV bilang sepertinya selalu berperan begitu ya dalam hari-hari penting terutama yang ada di Jawa Timur. Ini levelnya internasional karena May Day. Mengapa JTV ini perlu berperan ikut meningkatkan pemahaman tentang harmoni hubungan industrial ini melalui lomba konten video pendek? Ya. Tentunya JTV tidak hanya jadi media promosi ya, tapi JTV ini kredibilitasnya sebagai profesional yang serius dan ya layaklah teman-teman pembuat konten di luar untuk mengikuti lomba konten video ini gitu. Baik. Dan ya ini mendukung program pemerintah Jawa Timur terkait industrial ya dengan pekerja seperti itu. Baik, nah saya menuju ke Pak Abah Fauzi lagi nih. Saya manggilnya mungkin lebih enak ke Abah Fauzi karena tadi Pak Sugeng juga begitu ya, biar lebih akrab juga. Ini kan Disnaker Trans Jatim, JTV dan juga Gasper ini menyelenggarakan lomba konten pendek. Sebenarnya seberapa penting pekerja, pengusaha dan masyarakat umum ini harus memahami pentingnya harmoni ini dalam hubungan industrial? Oke, Mbak Fani. Jadi hubungan industrial itu memang enak diucapkan di lidah, tapi memang terjadinya eksekusinya di lapangan jauh di luar itu. Rumit, ribet. Kalau tidak ada kesadaran dari masing-masing pihak, pengusaha dan pekerja, tidak akan mungkin terjadi. Antara lain, saling hormat menghormati. Bahwa pengusaha betul-betul menitik beratkan bahwa pekerja atau buruh itu dititik beratkan kepada
itu mereka bukan buruhnya, bukan pekerjanya, tetapi mitra kerjanya yang sungguh harus diagung-agungkan kontribusinya. Dalam bahasa pojok kampungnya, gak ada pekerja juga tidak ada pengusaha. Dalam bahasa generalnya, ada guru, ada murid, ada kiai juga ada santri, maka ada pengusaha, ada pekerja. Sering kita mendengar bahwa yang barangkali kadang pengusaha terlalu arogan, mau caci maki seenaknya oleh pengusahanya, dipikir dia dengan menggaji yang cukup besar sudah memanusiawikan kepada pekerja atau buruhnya. Tidak, sering kita mendapatkan, dan saya menyampaikan secara kontinu ini di lapangan, di pabrik-pabrik manapun, bahwa dibayar berapapun, tetapi kalau cara pandang pengusahanya adalah mohon maaf dengan nada kasar, tidak menghormati, saya rasa akan tidak terjadi yang namanya hubungan industrial. Juga demikian pekerja yang mohon maaf kasar temperamennya, diperintah seolah-olah kaum merintah saya tidak dengan cara yang baik, dibentak sedikit sudah muncul amarahnya karena dipikir mereka kelompok yang termarginalkan, jangan semena-mena. Itu hampir setiap hari terjadi. Maka untuk itu kedua belah pihak, pekerja dan pengusaha, mengerti dalam posisinya masing-masing. Baru kita tahu antara kewajiban dan haknya masing-masing. Hak saja diberikan tanpa ada kewajiban juga tidak bisa. Kewajiban saja diberikan tanpa ada hak juga tidak bisa. Maka toleransi setiap yang ada di lapangan, khususnya yang ada di perusahaan-perusahaan yang berisiko tinggi, itu yang menimbulkan emosional yang tinggi, syarat dengan amarah yang di lapangan. Ketika ada di lapangan, terik matahari menyengat, lalu dimaki-maki oleh majikannya, tentu tanpa dimaki-maki aja sudah panas, sudah marah, apalagi dimaki. Untuk itu, seberapa besar gaji yang dia pengusaha yang berikan kepada pekerja, tetap disestempel dengan ramah, dengan sopan oleh pengusahanya dalam rangka menerjunkan perintah atau instruksi. Juga demikian pekerja, jangan selalu dianggap kau adalah buruh, kau merasa orang banyak lalu semena-mena tidak mau menjalankan perintah pengusaha. Saya kira begitu, Mbak. Baik. Wow, ini sangat penting sekali begitu ya. Nah, ini kan ada lomba konten pendek. Ini tentunya bisa memfasilitasi mungkin apa yang terjadi di lapangan dan ikut menyuarakan. Saya kembali kepada Pak Sugeng terkait dengan lomba konten dengan tema ini, pentingnya harmoni hubungan industrial di perusahaan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini apa nih Pak Sugeng? Baik, sebelumnya kami terima kasih dengan tim JTV yang memfasilitasi dan tim dari Gesper Pak Fauzi terkait ide dari konten ini. Konten ini kan menggalakkan momentumnya di media. Betul. Sebenarnya menggalakkan hubungan industrial yang harmonis nggak harus di media, tapi momentumnya saja di media. Konten ini kan untuk masyarakat umum. Betul. Dan untuk pekerja, dan ingat calon pekerja juga, baik mahasiswa maupun teman-teman yang lulus SMK yang mau menjadi pekerja. Sehingga momentum ini pas untuk mensosialisasikan bagaimana hubungan industrial yang harmonis dan di tingkat perusahaan. Sehingga nggak hanya pekerja saja, pekerja yang di Jawa Timur saja, tapi juga calon pekerja di Jawa Timur saja. Oh ini loh, kalau mau jadi masuk nanti ranah hubungan kerja, masuk dalam, kita harus menjaga hubungan industrial yang harmonis. Bagaimana menjaga kelangsungan berusaha dan menjaga kelangsungan bekerja. Itu penting, sangat penting. Sehingga momentum pas. Kami terima kasih sekali sama JTV sama tim dari Fauzi dari Gesper. Gitu. Baik, jadi sasaran ini tentunya bisa menjadikan ide begitu ya bagi pemirsa yang ingin mengikuti untuk konten lomba ini. Mas Widi, bentuk konten-konten video seperti apa sih yang tergolong dalam tema pentingnya harmoni hubungan industrial di perusahaan? Apakah seperti kegiatan sehari-hari teman-teman buruh maupun mahasiswa atau masyarakat umum berkegiatan begitu ya, bekerja, atau seperti apa nih yang masuk dalam kategorinya? Yang jelas ya keseharian, karena kalau kita ngomong buruh pekerja itu kesehariannya kan mungkin di industri ya.
yang kita bahas ini kan harmoni. Jadi ya sebisa mungkin teman-teman yang membuat konten ini diawali dengan harmoni itu mungkin bisa jadi menyapa teman gitu ya di industri, terus membuat video antara manajemen dan pekerja seperti itu, harmoni seperti itu yang harus dimunculkan, divisualkan di video konten itu tadi. Baik, atau mungkin di sini pemirsa memiliki ide kreatif lain yang terjadi di lapangan lalu dikemas dalam konten video pendek begitu ya? Itu juga bisa ya? Nah ini kalau misalnya saya berbicara lagi kepada Abah nih, mengapa nih lomba konten pendek pentingnya harmoni hubungan industrial di perusahaan ini menjadi pilihan dalam ikut meramaikan peringatan May Day tahun ini? Ini terkait dengan tingginya literasi digital yang menjangkau masyarakat termasuk teman-teman buruh juga. Mengapa ini menjadi penting untuk dilibatkan juga teman-teman buruh? Saya rasa ini sarana edukasi Mbak ya. Ini penting bahwa saya sampaikan tadi tidak gampang untuk menciptakan hubungan industrial itu. Kalau tidak disosialisasikan melalui konten-konten yang cukup bagus ini, ide yang cukup brilian ini, itu siapa lagi kalau enggak kita. Maka saya katakan begitu banyak persoalan-persoalan yang ada di perusahaan itu. Ditegur dengan kasar, tidak ditegur dengan kasar, bahkan kita mau berangkat ada masalah, pulang kerja juga ada masalah. Kadang kita bekerja sudah benar, dihukumi tidak benar. Kadang juga mohon maaf, kita diberikan gaji yang tidak benar atau diberikan gaji yang sudah benar. Semua ada persoalan. Maka untuk itu, konten ini menurut saya sangat berharga sekali. Di atas dinamika persoalan yang dimana Jawa Timur ini menjadi percontohan di masyarakat hubungan industrialisme di seluruh Indonesia, menjadi satu contoh yang bagus bahwa saya katakan contohnya kalau di luar Jawa Timur serikat pekerja, serikat buruh itu katakan tidak menjadi satu. Katakan bahasa kita selalu berbeda-beda. Tetapi di Jawa Timur mampu tampil apik, bagus sekali. Menjadi satu yang namanya Gesper. Itu adalah satu contoh kesulitan, satu contoh hubungan industrial yang bagus. Maka untuk itu setelah kita menjadi satu, maka para pengusaha, pemerintah, gubernur, Kapolda dan Pangdam mikir untuk berbuat yang mohon maaf mendiskreditkan buruh, karena buruhnya lagi bersatu. Di perusahaan juga begitu. Kalau kita tidak kompak menunjukkan bahwa output perusahaan juga harus ada produktivitasnya, harus meningkat, bukan hanya sekedar bekerja, tanpa membantu melibatkan diri bahwa perusahaan ini adalah sawah ladang mereka, bukan hanya miliknya pengusaha tetapi menjadi sawah ladang pekerja semuanya yang ada di perusahaan itu. Saya rasa etos bekerja ini kalau dilakukan kontinu, rutin, insya Allah perusahaan yang pemilik perusahaan akan bangga. Kadang kita mohon maaf Mbak Fani, konflik atau kisruh keluarga yang di rumah kadang kita bawa ke perusahaan, lalu di perusahaannya meskipun kadang kelihatannya bekerja, tetapi karena fokus memikirkan problem yang ada di rumah tidak menjadi fokus dia bekerja, maka etos bekerja turun, nilai produktivitasnya turun dan lain-lain. Ini kalau tidak ada mohon maaf wacana atau konten-konten yang berharga dalam rangka menciptakan hubungan industrial, bahwa pengusaha juga meminimalisir kesalahan, juga pekerja juga begitu, buruh juga begitu meminimalisir kesalahan. Dengan demikian produktivitas dengan sendirinya akan meningkat, dan apa yang diharapkan menjadi peningkatan kesejahteraan akan selalu meningkat, dan insya Allah perusahaannya akan juga berkembang. Maka apa yang didapatkan oleh negara, perusahaan itu salah satunya yang dibanggakan, perusahaan yang ekspor bisa menjadi devisa daripada negara itu. Baik, terima kasih. Nah, pemirsa, terkait dengan teknis konten yang dilombakan ini, nanti kami akan informasikan tentunya dengan Mas Widi dari JTV. Untuk itu, saksikan kami setelah jeda pariwara berikut ini. PLN siap
siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya.
pemirsa, di Senin siang ini saya masih menjumpai Anda dalam program Bincang Siang dan masih bersama dengan para narasumber yang luar biasa. Sebelah kanan saya adalah Bapak Ahmad Fauzi selaku Ketua Gasper Jatim. Sebelah kanannya lagi adalah Bapak Sugeng Lestari selaku Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial Disnaker Trans Jatim. Dan juga bersama dengan Mas Widi selaku Manajer Visual dan Multimedia dari JTV. Nah, ada apa nih orang-orang hebat berkumpul siang hari ini? Kita berbincang mengenai lomba video konten pendek yang bisa diikuti oleh masyarakat umum. Jadi tidak hanya rekan-rekan buruh saja, tapi juga mungkin rekan-rekan mahasiswa, masyarakat umum, atau siapapun bisa mengikuti terkait teknis begitu ya. Kalau tadi kita sudah berbincang mengenai sejarah May Day itu sendiri. Karena pengumuman pemenang lomba ini akan diumumkan tanggal 1 Mei 2025 terkait dengan May Day. Mas Widi, teknisnya seperti apa lomba konten video ini? Apakah gambar video saja? Atau ada keterangan, narasinya juga, atau berapa lama juga ini konten videonya? Tentunya tidak hanya video, yang pasti ada teks atau kalau kita sebut frame title namanya ya. Tidak hanya frame title teks saja yang nanti akan membuat jelas isi video itu, tapi bisa jadi nanti ada visual effect atau grafis yang menambahi video itu menjadi lebih halus untuk transisi antara editing video per shotnya seperti itu, per gambarnya. Dan ya saran saya untuk teman-teman yang akan mengikuti konten, pengambilan gambar dari satu angle itu jangan hanya sekali maksudnya. Nanti bisa jadi satu angle dengan komposisi yang berbeda-beda, nanti bisa jadi satu yang terbaik nanti jadi pilihan masuk ke editing seperti itu. Baik. Tadi kami sudah membuka line interaktif begitu ya di nomor 081 358 16 1388. Sudah terhubung dengan kami di studio JTV. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa ini? Dengan Putri dari Ponorogo. Wow, jauh dari Ponorogo. Baik. Silakan Mbak Putri untuk pertanyaannya. Oh ya, izin bertanya mengenai untuk batas umur itu ditentukan apa enggak buat video lombanya itu, sama terkait format video itu ketika kita ngambil footage-nya itu formatnya landscape atau potret, itu saja. Baik, Mbak Putri ini semangat sekali untuk mengikuti lomba ini. Terima kasih dari Ponorogo Mbak Putri. Baik, seperti ini pertanyaan untuk Mas Widi ya, silakan Mas. Kalau formatnya MP4 ya pastinya, untuk apa namanya landscape atau potret itu kita tidak menentukan, bisa potret atau landscape. Apalagi ya tadi ya? Itu saja sih format sama batas umur. Batas usia. Ya. Batas usia kayaknya yang pasti bisa membuat konten itu teman-teman dari seusia SMA ya. Kalau mungkin kalau dari usia muda bikin kayaknya juga boleh juga sih ya. Boleh ya. Nggak dibatasi umur kok. Nggak dibatasi umur ya. Usia pekerja khususnya begitu ya. Usia pekerja. Baik, jadi ini membuka ide kreativitas yang luar biasa untuk konten kreator juga yang ada di Jawa Timur untuk mengikuti lomba ini begitu ya. Mungkin saya akan tanyakan kembali apakah di sini ada yang terhubung dengan line interaktif kami, baik WhatsApp maupun secara telepon di 081358161388. Baik, nampaknya belum hadir, belum ada juga. Kami akan kumpulkan pertanyaan dari pemirsa. Saya akan bertanya lagi mungkin kepada Mas Widi begitu ya. Konten pengiriman materi ini kepada panitia maksimal deadline-nya kapan nih Mas Widi? Maksimal tanggal 27. Waktunya mungkin bisa sampai jam 23.59 lah. Kita tunggu tanggal 27 itu. Syarat-syaratnya minta tolong dilihat lagi teman-teman, tidak mengandung hoak, unsur sara, politik, apalagi ya. Dan ini di link apa aja nih bisa diuploadnya nih Mas Widi? Diupload melalui media link apa aja? Diuploadnya nanti di IG-nya masing-masing, tapi harus di tag ke @naker_jatim ke JTV_re ya di situ. Dan hashtagnya apa tadi ya? Lupa saya. Ada hashtagnya juga? Hashtagnya ada hashtagnya. Nanti mau teman-teman dilihat di TV terkait itu, mungkin di scan barcode-nya sudah ada di situ juga. Baik, jadi langsung aja update begitu ya di Instagram official dari JTV ada.
di Instagram official dari Disnaker juga ada di Disnaker. Dan juga ini saya ingin tahu sedikit nih bagaimana antusiasme dari teman-teman buruh mengenai lomba ini. Apakah sudah disosialisasikan begitu ya, Mbak ya? Bagaimana nih antusiasmenya untuk mengikuti lomba ini? Pertama, saya rasa berikan ruang itu seluas-luasnya terhadap anak bangsa, apakah buruh, apakah pekerja, dan semua masyarakat Jawa Timur, dimanapun saja berada, berikan ruang yang seluas-luasnya untuk memberikan ide-ide cemerlang, kreasi-kreasi terbaik. Jangan ada pengekangan, yang penting berhubungan langsung dengan pekerja, dengan industri, yang penting berhubungan langsung dengan namanya kesejahteraan, dengan risiko kerja, dan lain-lain, dunia usaha dan lain-lain. Apapun itu yang berikan judul konten-kontennya, mengenai durasinya dan sebagainya, itu kita akan bahas apa itu secara teknik. Kadang kita terlalu, mohon maaf, ketat rumusan atau SOP yang kita tertibkan, sehingga barangkali justru tambah kita membunuh terhadap kontribusi daripada konten yang terbaik, justru gagal misalkan karena ketatnya kita memberikan aturan main. Untuk itu, karena begitu penting, saya kok punya feeling kalau itu konten itu yang kita bisa seleksi, misalkan dari ribuan konten yang masuk, kita pangkas menjadi 100, kita pangkas menjadi 50, lalu kita pangkas menjadi 10 besar dan lain-lain. Betapa sibuknya panitia untuk memverifikasi atau memfinalisasi daripada konten-konten yang cukup berharga itu, meskipun kita tahu barangkali bukan berarti konten-konten yang masuk itu tidak memenuhi syarat, artinya ala kadarnya, tetapi justru kita akan menyibukkan diri, katakan olahraga otak panitia untuk bagaimana bekerja terhadap memilih ide-ide brilian dari anak bangsa yang berada di Jawa Timur ini. Maka sekali lagi, berikan ruang yang sebesar-besarnya, tinggal kita akan memfinishing SOP yang akan kita berikan, baru akan ketemu ketika konten-konten itu mulai masuk. Tetapi kalau sebelumnya kita sudah berikan SOP, nanti wah kurang begini, biarkan masuk dulu. Kalau itu nanti pada akhirnya harus kita memutuskan itu, kita akan secara teknik. Yang penting open management apa yang kita lakukan. Begitu, Mbak. Baik. Ya, semoga saja dengan bincang siang kali ini begitu disaksikan oleh teman-teman buruh dan juga dari Gesper Jatim, sehingga bisa langsung menyiapkan bagaimana konten yang ingin dibuat begitu ya. Sekali lagi, ini akan ditunggu sampai dengan tanggal 27 April 2025 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum ganti hari begitu pemirsa, dan pengumumannya ini akan diumumkan tanggal 1 Mei 2025. Jadi kita akan tunggu, silakan sekreatif mungkin. Dan tentunya harus sesuai dengan tema begitu ya. Bahwa temanya ini adalah pentingnya harmoni hubungan industrial di perusahaan. Sesuai dengan narasumber yang telah kami hadirkan di sini. Dari teman-teman mewakili buruh dari Gesper Jatim. Kemudian tentu saja dari pemerintah daerah, dari Disnaker Trans Jatim. Dan tentunya JTV sebagai fasilitator dari acara lomba ini. Nah, kami masih akan berbincang dengan satu pertanyaan terakhir dengan narasumber. Untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa dalam Bincang Siang setelah yang satu ini. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal.
Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. Pemirsa, tema tentang pentingnya harmoni hubungan industrial di perusahaan. Ini yang kita ambil untuk konten lomba video pendek yang akan diikuti oleh siapapun, masyarakat umum tentunya yang menyaksikan dan juga yang melihat pengumuman lomba ini melalui barcode. Oke, sudah ada yang telepon langsung. Saya akan hentikan terlebih dahulu informasi ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa ini? Saya dari Bojonegoro. Maaf, siapa? Dari Bojonegoro? Ika. Ika, baik. Mbak Ika, silakan untuk pertanyaannya. Mau tanya untuk bentuk footage yang perlu kita ambil itu apa aja ya? Apakah seperti ngambil footage untuk buruh atau pekerja lainnya atau bagaimana? Oh baik, spesifik untuk footage-nya. Ada lagi mungkin pertanyaan lain, Mbak Ika? Sudah. Baik, Mbak Ika dari Bojonegoro. Terima kasih banyak untuk telepon dan pertanyaannya. Iya. Baik, ini lebih ke Mas Widi begitu ya, karena teknis footage yang bisa diambil, karena mungkin ada beberapa footage yang tidak diperbolehkan mengenai lambang perusahaan atau apa, atau bagaimana? Oh iya, footage untuk perusahaan kayaknya bisa sih sebenarnya, bisa masuk, cuman ya terkait pekerjaan yang harus diambil atau video yang harus diambil itu harus terkait dengan keharmonisan antara perusahaan dan pekerja seperti itu. Baik. Intinya di situ keharmonisan itu ya. Jadi di sini mungkin pemirsa akan ditantang, di-challenge untuk membuat suatu reka adegan atau footage yang menggambarkan sehingga ini menginspirasi juga bagi nanti yang menyaksikan, karena nanti akan ditampilkan juga begitu ya. Dan ini akan pemenangnya terutama ditampilkan di official Instagram JTV, di Snaker Trans juga, dan juga akan diinfokan kepada teman-teman buruh dari Gasper Jatim nantinya ya Pak ya. Baik, saya akan masih nantikan pertanyaan dari pemirsa yang mungkin terhubung kembali dengan 081 35 816 1388 melalui chat WhatsApp. Saya tunggu sambil saya ingin berbincang kembali dengan Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini kenapa sih pemahaman terkait hubungan industrial ini penting banget sampai akhirnya dijadikan tema untuk lomba ini? Ini kan tentunya harus dimiliki oleh kalangan pekerja, pengusaha, dan juga masyarakat pada umumnya. Baik, terima kasih Mbak Vina. Jadi apa yang disampaikan Bapak Haji Ahmad Fauzi, Jawa Timur itu barometer. Jawa Timur ini provinsi yang merupakan barometer di dalam bidang ketenaga kerjaan. Sehingga mungkin lomba konten ini baru pertama, konten terkait media ya, baru pertama kali di Indonesia. Terima kasih JTV, mungkin terkait media. Jadi
dengan adanya lomba konten ini, kesan-kesan hubungan industrial yang tidak harmonis dari 3 bulan terakhir itu ya, 3 bulan terakhir kita dapat dari medsos di provinsi lain. Dengan adanya konten ini, apalagi momentumnya Mede dan ada Trump effect tadi, itu membuat kesan hubungan industrial itu jadi adem. Gitu. Ada sinergitas antara kolaborasi dan sinergitas antara perusahaan dengan pekerja, antara pengusaha dengan serikat pekerja. Oh tidak kok, kita ini di Jawa Timur itu kita kolaborasi yang sangat luar biasa dengan fasilitasi pemerintah. Kita bahu membahu adanya terlambat. Karena sekarang kondisi sekarang itu bukan kondisi yang tidak baik-baik saja. Maka harus ada kolaborasi yang baik gitu. Dengan adanya lomba konten ini, inilah cerminan Jawa Timur. Karena Jawa Timur barometer dari nasional, inilah cerminan. Baik. Dari yang digawangi serikat pekerja yang digawangi Bapak Haji Ahmad Fauzi, dari Gesper, dengan adanya Apindo, mungkin karena di sini tidak ada unsur Apindo, dengan alhamdulillah JTV memfasilitasi, kami pemerintah memfasilitasi, ada kolaborasi yang baik dengan instrumen-instrumen semua masing-masing melaksanakan tugas fungsinya luar biasa. Ini kayak orkestra yang baik gitu. Dan nanti menjadi lagu yang indah di Indonesia. Baik. Harapannya sendiri begitu Pak Fauzi tentang lomba ini, karena memang ini bisa dibilang langkah kecil namun berdampak besar juga, apalagi nanti kalau misalnya pemenang ini ditampilkan begitu ya. Siapapun pemenangnya nanti, tapi apapun pasti yang terbaik. Harapannya sendiri mewakili teman-teman buruh mengenai lomba ini seperti apa, Pak? Karena ini harapan, maka saya harus berhati-hati. Kami mohon semohon-mohonnya, kalau konten ini sudah dipublish, mohon reka adegan itu adalah reka adegan-adegan yang, mohon maaf saya bilang tadi, adalah yang bertujuan untuk edukasi. Yang bertujuan untuk hubungan industrial Pancasila pada rohnya, tujuan utamanya. Jangan sampai ada reka adegan yang, mohon maaf, pengusaha lagi memukul pekerjanya, atau justru pekerjanya, mohon maaf, membunuh pengusahanya, atau barangkali majikannya, mohon maaf, melakukan adegan-adegan dewasa, hubungan suami istri, dan lain sebagainya, atau bahkan si pekerjanya juga berbuat yang asusila untuk di dalam di industri itu. Untuk itu saya atau kami pasrah sebesar-besarnya kepada JTP sebagai pemerakarsa, tapi yakinlah Jawa Timur selalu menjadi pionir. Kita ingat kata Bu Gubernur, kalau industri, kalau ekonomi Jawa Timur batuk, maka nasional batuk. Kurang apa Jawa Timur? Lumbung pangan ada di Jawa Timur. Semua daging ada di Jawa Timur, telur ada di Jawa Timur, industri terbesar semuanya ada di Jawa Timur. Saya tidak perlu sebutkan mereknya. Dan mohon maaf juga, sekaligus kami menyimpulkan dan mengumumkan pajak yang terbesar itu juga berada ada di Jawa Timur. Maka sungguh ironi dan menyedihkan, gara-gara konten ini menjadi katakan blunder atau offset dalam bahasa sepak bola, maka biarkan mereka itu melakukan kreativitasnya, panitialah yang menyeleksi terhadap konten-konten. Saya rasa begitu, Mbak. Baik. Tadi saya mendengar ada satu line telepon yang terhubung dengan kami, begitu boleh langsung saja untuk berinteraksi dengan kami di studio. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa nih, Mas? Dengan Mas Farhan dari Sidoarjo. Baik, Mas Farhan, silakan untuk pertanyaannya. Iya, mau bertanya, ini yang kita angkat atau kita jadikan video ini tuh perusahaan yang besar saja atau perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM itu juga boleh? Itu aja sih yang pertanyaan. Baik, itu saja Mas Farhan atau mungkin ada yang ditambahkan? Udah itu saja, cukup.
Baik, terima kasih banyak Mas Farhan dari Sidoarjo. Ini mewakili pemirsa juga sepertinya yang menyaksikan begitu ya. Mungkin saya akan tanyakan dulu kepada Pak Sugeng. Ini lingkupnya bagaimana yang bisa diambil dalam bentuk video? Baik, lingkupnya tidak hanya perusahaan besar. Oke. Semua perusahaan yang penting ada hubungan kerja antara pengusaha sama pekerja, itu boleh. Oke. UMKM juga? UMKM diperbolehkan. Diperbolehkan juga. Cuman namanya hubungan industrial kan harus ada pekerjanya. Kalau UMKM nggak punya pekerja yang bukan hubungan industrial. UMKM kan ada UMKM yang punya pekerja. Maka itu ada hubungan kerja di situ. Oh baik, jadi yang di lingkupan di mana ada pengusaha dan juga ada pekerjanya, begitu ya? Ada hubungan kerja di situ. Baik. Prinsip ada hubungan kerja ya. Oke, baik. Jadi lingkungan seperti itu. Mungkin Mas Widi ada yang mau ditambahkan? Ya, tentunya ini akan lebih mudah bagi teman-teman yang di area-area desa atau area mana yang di situ ada UMKM atau IKM ya, industri kecil menengah ya, yang bisa jadi konten mereka di situ. Oke. Jadi sekali lagi Mas Farhan ini juga mewakili dari semua yang bertanya. Tidak hanya perusahaan besar saja yang boleh diambil footage atau menjadi bagian dari cerita. Perusahaan kecil atau UMKM, IKM, mungkin di sini rekan-rekan yang ada di daerah juga boleh, begitu ya. Usahakan yang terbaik, yang pasti dan sesuai dengan tema. Itu yang terpenting ya. Baik, karena kita masih ada di segmen terakhir, begitu. Terakhir yang ingin disampaikan mewakili dari teman-teman buruh, Pak Fauzi dari Gesper Jatim. Saya kepingin mendefinisikan pekerjaan buruh itu, Mbak, secara luas dan umum. Baik. Bahwa yang namanya pekerja, ada pekerja buruh pabrik, ada buruh kerja itu di petani, ada buruh pekerja itu di kantor-kantor, bahkan ada buruh pekerja itu di ASN, di Polri dan sebagainya. Bahkan saya menyebut di mana-mana, presiden itu juga pekerja, menteri itu adalah juga pekerja, adalah buruh, mereka pekerja atau buruhnya rakyat. Maka semua pihak mulai RT, camat, bupati sampai presiden, pekerja yang di bawah undang-undang, kita harus taat dan tunduk kepada regulasi yang ada. Maka dengan cara itu masing-masing pihak, yang presiden, yang gubernur, yang menteri, yang bupati menghormati kepada rakyatnya, yang pekerja menghormati kepada pengusahanya, yang pengusaha adalah juga menghormati kepada pekerjanya. Dengan demikian, inisiatif kedua belah pihak untuk merangkul semua anak bangsa yang terlibat dengan hubungan pekerja yang bagus, harmonis dan dinamis, tanpa ada ego atau emosional sesaat. Aku iki yang punya pabrik, aku iki pekerjanya, tanpa ada ego-ego begitu, insya Allah yang namanya hubungan industrial Pancasila bukan hanya di bibir, tetapi enak, nikmat dirasakan di semua lini, seluruh dimensi kehidupan yang ada di Jawa Timur maupun Indonesia. Begitu, Mbak. Terima kasih banyak Pak Fauzi. Pak Sugeng, terkait dengan apa yang kita bincangkan selama 1 jam ini, silakan. Baik, terima kasih Mbak Fani. Jadi sesuai nawacitanya Ibu Gubernur, Ibu Kofifa Indar Parawansa di Jatim Kerja, mari kita bina hubungan industrial ini menjadi hubungan industrial yang harmonis di Jawa Timur. Ada kolaborasi dan sinergi yang baik antara pengusaha dan pekerja. Mulai dari tingkat yang terkecil, tingkat perusahaan, sampai nanti dari tingkat provinsi. Kita bina hubungan industrial yang harmonis yang baik-baik. Karena kondisi yang kurang sekarang ini, kondisi yang tidak baik-baik saja, mari kita tingkatkan kolaborasi sinergi, bagaimana menjaga kelangsungan pekerja dan menjaga kelangsungan perusahaan. Kita hindari PHK, kita jaga PHK. Jadi pekerja yang produktif sehingga perusahaan menjadi untung dan kompetitif. Terima kasih. Terkait lomba ini dan peran JTV, Mas Widi, silakan terakhir untuk dapat disampaikan. Ya, tentunya JTV mempunyai peran yang cukup besar di area visual ya. Tentunya nanti di penjurian masih ada dari Naker juga. Nah, itu nanti presentasinya yang mungkin yang kita akan bicarakan lagi. Seperti dibilang Pak Fauzi tadi, apakah durasi itu 1 menit atau lebih dari 1 menit. Tapi sekarang yang jelas syaratnya itu 1 menit. Jadi tidak memberatkan. Kalau 1 menit kan lebih pendek, lebih cepat ya, lebih gampang maksudnya. Kalau lebih dari itu kemungkinan untuk teman-teman yang di area
perdesaan mungkin agak susah ya maksudnya. Kalau 1 menit lebih gampang. Dan jangan lupa syarat-syarat yang lain seperti tidak mengandung hoaks, tidak ada pornografi, tidak mengandung politik, terus sara juga seperti itu. Baik. Jangan lupa hashtagnya di konten Mayday 2025. Baik, hashtag konten Mayday 2025 kami nantikan kreativitas dari pemirsa karena ini bisa diikuti oleh masyarakat umum baik dari mahasiswa, pekerja, tentunya pengusaha juga boleh kalau mau membuatnya ya. Dan kita akan tunggu deadline tanggal 27 April 2025. Pengumumannya dinantikan akan muncul di JTV dan juga di sosial Instagram official dari Disnaker Transjati maupun JTV tanggal 1 Mei 2025. Kami akan tampilkan barcode juga di layar televisi pemirsa untuk dapat di-scan begitu. Karena di situ ada informasi lebih lengkap mengenai syarat ketentuan yang harus diikuti oleh para peserta yaitu pemirsa itu sendiri. Terima kasih banyak telah hadir di studio JTV siang hari ini Pak Ahmad Fauzi dari Gesper Jatim, Pak Sugeng Lestari dari Disnaker Trans dan juga Mas Widi dari JTV. Kita akan tunggu hasil karya-karya dari pemirsa sampai tanggal 27 April 2025 dan nantikan pengumuman pemenangnya. Kami harus akhiri perjumpaan kita di Bincang Siang hari ini. Saya Fani Patricia pamit undur diri, sampai jumpa lagi.